warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok antara lain ada Fitri Widyasti, Gita Aryandini, Edo Supani, Febrianida, dan Randa Pratama. Di kesempatan kali ini kami ingin membawakan video presentasi dengan judul Studi Kasus Multi-Currency CV Maju Perkasa. Studi kasus multi-currency, informasi umum perusahaan, CV Maju Perkasa, membeli dan jual barang berupa komputer, aksesoris komputer, dan jasa servis perbaikan komputer sejak tahun 2018. Sebagian barang-barang disuplai oleh pemasok yang menggunakan mata uang asing dan umumnya dibeli dengan sistem kredit dengan termin 2/10 M/30. Setelah dibeli barang-barang tersebut dijual kembali kepada para pelanggan dengan sistem tunai maupun kredit dengan berbagai termin. CV Maju Perkasa sudah terdaftar menjadi PKP masa kena pajak, sehingga setiap transaksi penjualan yang dilakukan wajib memungut PPN sebesar 10% nilai dari penjualan kepada setiap pelanggannya. Pada bulan Januari 2020, memutuskan untuk melakukan perubahan pencatatan akuntansi perusahaan dengan menggunakan Maya Premier T20 dengan konsep multi-currency. Untuk data lengkapnya, nama perusahaannya ini CV Maju Perkasa yang beralamat di Jalan Merdeka Selalu nomor 45 Jakarta Utara dengan nomor telepon 021 321 567, begitupun dengan nomor faxnya. Untuk email, ini ada di majuperkasa@gmail.com. Berikut ini rincian kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan. Pertama, periode pembukuan. Periode pembukuan yang digunakan CV Maju Perkasa dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan ditutup pada tanggal 31 Desember 2020. Jumlah bulan periode akuntansi CV Maju Perkasa adalah 13 bulan. Periode 13 digunakan untuk proses penyesuaian, sehingga kita bisa melihat laporan keuangan sebelum diaudit. Ini ada di periode 1-12, dan laporan keuangan setelah diaudit di periode 1-13. Dan untuk list akun yang digunakan CV Maju Perkasa, menggunakan daftar akun yang telah disiapkan oleh ABSS sesuai dengan jenis usahanya, yaitu komputer dealer. Dan mata uang yang digunakan menggunakan tingkat mata uang, ada rupiah, dolar, dan Singapura dolar. Dan untuk format tanggal yang digunakan adalah DD, MM, dan GYY. Kemudian pembelian. Setiap pembelian kepada supplier yang sudah memiliki PKP, artinya pengusaha kena pajak, akan dikenakan PPN sebesar 10% dari nilai pembelian yang akan dimasukkan ke akun pajak masukan. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan juga akan mengurangi nilai PPN masukan sebesar 10%. Dan potongan pembelian saat melakukan pembayaran untuk nilai PPN tidak diperhitungkan dan akan dihitung sesuai dengan negosiasi terhadap supplier. Dan untuk poin ketiga, di sini ada pengeluaran kas. Untuk transaksi pengeluaran di bawah 1 juta rupiah dibayar menggunakan akun kas kecil. Untuk transaksi pengeluaran di atas 1 juta rupiah dibayar menggunakan akun kas berdasarkan nama mata uang yang digunakan. Pengkodean untuk kas keluar ini BKK strip 0001. Dan untuk penjualannya, usia penjualan akan diperhitungkan PPN 10% dari nilai penjualan. Ini untuk harga jual belum termasuk pajak. Dan setiap transaksi penjualan akan dikenakan PPN sebesar 10% dari nilai penjualan yang akan dimasukkan ke akun pajak keluaran. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai PPN keluaran sebesar 10%. Dan untuk potongan penjualan saat menerima atau penerimaan pembayaran untuk nilai PPN tidak diperhitungkan dan dihitung sesuai dengan negosiasi terhadap pelanggan. Untuk pengkodeannya, ini untuk faktur penjualannya FJ, tanggal, ini bulan, kemudian nomor urut transaksi. Poin kelima ini penerimaan kas. Setiap penerimaan kas akan segera mungkin disetorkan ke rekening bank. Untuk pengkodean untuk kas masuk di BKM strip 0001. Untuk persediaan barang ini di poin ke-6, sistem pencatatan transaksi persediaan adalah perpetual. Di poin ke-7 nih, setup currency symbol dan date formatnya ini, angka-angkanya ini klik start, lalu control panel, kemudian double klik di regional dan language setting. Untuk gambarnya tercantum di layar, angka-angkanya bisa dicek. Kemudian nanti klik OK. Membuat perusahaan baru menggunakan Mayo Premier 12. Membuat perusahaan baru menggunakan Mayo Premier 20. Ini dengan cara klik menu create, kemudian akan tampil jendela selamat datang di Mayop. Klik
klik next, tampil jendela company information, kemudian isi data seperti di bawah ini. Company name, company no, dan lain sebagainya. Company name-nya nama perusahaan wajib isi, ROC-nya NPWP perusahaan, GES-nya NPKP perusahaan, serial number-nya serial number hanya diisi jika MYOB yang digunakan, bukan MYOB trial. Lalu klik next, kemudian akan tampil jendela accounting information. Untuk tahun tutup buku 2020, awal buku Januari, tutup buku Desember, periode akuntansinya periode 13. Kemudian klik next, kemudian akan tampil jendela konfirmasi. Lalu klik next kembali ketika sudah muncul jendela konfirmasinya. Kemudian tampil jendela account list. Pilih option yang pertama, yaitu I would like to start with one of the list provided by MYOB Premier. Di sini ada 3 pilihan yang disediakan. Pertama, menggunakan daftar akun yang disediakan oleh MYOB sesuai dengan jenis usaha yang dipilih. Ini kembali pilih I would like to start with one of the list provided by MYOB Premier. Kemudian menggunakan fasilitas import akun, di mana akun yang akan digunakan telah digunakan dalam suatu file teks. Ini nanti dipilih yang pilihan ini. Kemudian membuat sendiri daftar akun pada modul akun MYOB Premier. Kembali ikuti pilihan yang ada di layar. Kemudian, pada select your account list, pilih tipe perusahaan yang sesuai dengan perusahaan. Kemudian pilih tombol next. Kemudian klik next, akan tampil jendela company file, tentukan tempat penyimpanan database perusahaan. Secara default file akan disimpan dalam folder instalasi MYOB Premier. Untuk merubahnya nanti klik change. Klik next, lalu tampil jendela constellation. Untuk setup asisten, untuk menyelesaikan semua setup yang diperlukan sebelum masuk ke jendela utama. Dan untuk comment center, fungsi untuk masuk ke jendela utama MYOB. Jika memilih opsi ini, Anda akan tetap dapat melakukan setup melalui menu-menu yang ada. Lalu nanti klik comment center. Jika sudah masuk ke comment center, lihat company information untuk melihat kembali periode akuntansi yang telah di-setup. Pilih menu bar setup company information, mengatakan preferensinya saat membuat file baru fasilitas multi currency tidak langsung diaktifkan oleh MYOB Premier. Caranya ini dari menu bar, nanti pilih menu setup, pilih dan klik preference. Bisa dilihat untuk gambarnya, dan pada tab system pilih ideal in multiple currency. Pada bagian tab Windows, hilangkan tanda checklist pada opsi automatically check spelling in text field before recording transaction. Pada bagian tab sales juga nanti checklist pada opsi warn for duplicate invoice number on record sales. Lalu nanti klik OK. Pada bagian tab purchase juga checklist pada opsi warn for duplicate purchase order number on recorded purchase. Bagian tab security-nya, ini nanti klik tombol user ID, tombol new, lalu isi data berdasarkan nama Anda masing-masing. Kemudian nanti klik OK. User ID yang sudah dibuat akan tampil pada kolom user ID. Lalu sini ada daftar mata uang. Setelah mengaktifkan fasilitas multi currency, secara otomatis telah dibuatkan salah satu mata standar internasional, yaitu United States Dollars. Sesuai dengan kondisi di Indonesia, maka kode dan nama mata uang tersebut harus diganti menjadi rupiah. Berikut daftar mata uang yang perlu dibuat. Bisa dilihat ya. Lalu nanti pilih menu currency. Kemudian akan tampil daftar mata uang sudah disediakan oleh BSS Premier. Di daftar mata uang tersebut, hapus data mata uang yang tidak digunakan dengan cara klik kanan pada list mata uang, kemudian delete currency. Mata uang rupiah nih pada waktu dialog currency list, klik anak panah di baris United States Dollar atau USD, diklik tombol edit, isi data pada dialog currency list jadi seperti berikut. Diisi dengan kode mata uang. Untuk studi kasus perusahaan ini, ubah kode mata uang dari USD menjadi IDR. Currency name-nya nanti diisi dengan nama mata uang. Untuk studi kasus perusahaan ini, ubah nama mata uang United States Dollar menjadi rupiah. Dan untuk currency simbolnya diisi dengan simbol mata uang. Untuk studi kasus perusahaan ini, ubah simbolnya dari US menjadi RP tanpa titik. Nanti klik OK. Contohnya yang ada di layar.
Kemudian mata uang United States Dollar, nanti buat baru untuk mata uang United States Dollar-nya dengan cara klik tombol New. Lalu isi data menjadi sebagai berikut. Currency code, isi data USD. Currency name, isi data United States Dollar. Exchange rate-nya, isi data sebesar Rp14.122. Kemudian currency simbolnya, isi data menjadi USS. Mata uang Singapura Dollar. Ini edit mata uang Singapura Dollar dengan cara klik anak panah atau klik tombol edit di baris Singapura Dollar. Lalu ubah pada kolom exchange rate untuk mata uang SGD menjadi Rp10.431. Untuk pengaturan data akun. Pengaturan data akun yang dilakukan pada modul account meliputi penghapusan account atau akun, pengeditan akun, dan pembuatan akun. Pertama, makanya hapus akun yang tidak digunakan. Pada software ABSS Premiere mengizinkan untuk menghapus data akun yang sudah tidak digunakan lagi dalam laporan keuangan perusahaan, tapi tidak setiap kondisi menghapus akun ini dimungkinkan. Adapun kondisi yang dimungkinkan adalah sudah tidak ada lagi transaksi yang terkait dengan akun yang ingin dihapus dan pastikan bahwa saldo rekening tersebut adalah 0. Berikut data akun-akun yang perlu dihapus sebagai berikut. Ada payroll check account, cash drawer, dan less pro for the full debts. Untuk nomor akunnya ini bisa dilihat di layar. Lalu ini langkah-langkah menghapus akunnya, yaitu pada comment center pilih account, lalu pilih account list. Pada kotak dialog account list pilih akun yang ingin dihapus. Sebagai contoh, pada akun 12120 payroll check account, kemudian klik tanda panah pada sebelah kiri akun dengan cara klik tombol edit. Pada kotak dialog edit account, klik kanan kemudian pilih delete account. Ini bisa dilihat untuk layarnya. Step-stepnya. Lalu yang kedua, edit data akun. Akun-akun yang sudah disediakan perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan perusahaan agar bisa sesuai saat proses pencatatan pada ABSS. Adapun akun-akun yang perlu diubah sebagai berikut. Ini dari check account menjadi cash, petty cash menjadi bank BCA, undeposit funds menjadi undeposit check, trade debtors menjadi trade debtors IDR, trade creditors menjadi trade creditors IDR. Untuk listnya bisa dicek di layar. Dan untuk melakukan pengeditan data akun, ikuti langkah-langkah berikut. Pilih nomor akun atau nama akun yang ingin diubah datanya. Sebagai contoh, mengubah nama akun check account menjadi cash, IDR, kemudian klik tanda panah pada sebelah kiri akun atau dengan cara klik tombol edit. Pada kotak dialog edit account, ubah nama akun atau nomor akun sesuai dengan data akun yang diinginkan. Sebagai contoh, pada kolom account name, ubah check account menjadi cash, lalu nanti klik OK. Langkah-langkahnya bisa dicek juga. Lalu pembuatan data akun baru dan buat daftar akun untuk mata uang asing bawah ini. Ini bisa dilihat, ini ada list-listnya. Ada bank, cash USD, bank cash USD exchange, bank kemudian cash SGD, bank ubah kembali menjadi cash SGD exchange. Begitu pula dengan seterusnya, mengikuti apa yang ada di layar. Begitu pula dengan other liability menjadi VAT clearing, income menjadi service repair equipment. Kemudian other income menjadi first gain loss, other income menjadi realized gain loss forex, kemudian other income menjadi unrealized gain atau dalam kurung loss forex. Langkah-langkah membuat akun baru untuk mata uang asing sebagai berikut. Pada kotak dialog account list, pilih tombol new. Lalu pada kotak dialog edit accounts untuk tab profile pilih option header atau detail sesuai yang diinginkan. Kemudian nanti pilih tab account sesuai yang diinginkan. Setelah itu buat nomor akun sesuai dengan kode yang diinginkan. Selanjutnya buat nama akun sesuai yang diinginkan. Sebagai contoh, buat akun cash USD dengan type account adalah bank. Pada kotak dialog edit account untuk tab details pada column currency, ubah menjadi mata uang sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian klik tombol
tombol Use Currency. Sebagai contoh, ganti currency menjadi USD. Nanti akan tampil dialog ABSS Premier. Untuk konfirmasi bahwa akan dibuatkan akun exchange secara otomatis oleh ABSS berdasarkan pilihan mata uang yang sudah dipilih pada kolom currency. Klik button OK jika setuju ingin dibuat akun exchange secara otomatis, namun klik tombol cancel jika tidak setuju. Pada kolom currency exchange account akan tampil nomor akun secara otomatis. Contohnya tampil nomor akun 1 strip 2121 cash dalam tanda kurung USD exchange. Lalu nanti klik OK. Lalu kemudian sesuaikan type account untuk akun exchange yang terbentuk secara otomatis dengan type akun yang diinginkan. Contoh pada akun 1 strip 2121 cash USD exchange. Lalu ubah type akun other asset menjadi bank dengan cara klik tanda panah pada akun cash USD exchange, kemudian pada tab profile bagian kolom account type ubah menjadi bank. Lalu nanti klik tombol OK untuk menyelesaikan proses ubah akun. Keenam, ini ada link account. Setelah membuat data akun baru, ABSS telah menyediakan beberapa dari default account list yang tidak dapat dihapus, tapi dapat digantikan dengan nomor dan nama akun yang lain. Hal itu karena akun tersebut telah terhubung dengan akun dan form lain yang nantinya akun tersebut akan membuatkan jurnal otomatis yang terjadi transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut. Pertama, link akun mata uang IDR. Ini buka menu dari list, pilih currency, lalu pilih baris mata uang, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah. Lalu ubah link akun pada tab receivable account. Kemudian ubah link account pada tab payable account. Lalu link akun mata uang USD. Jika terjadi pembelian dan penjualan dengan mata uang asing USD, maka harus menentukan kembali link account atau setiap mata uang asing tersebut. Pertama, ini buka dari menu list, pilih currency, kemudian pilih baris mata uang USD, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah. Kemudian ubah link account pada tab receivable account. Untuk informasinya ada di gambar. Lalu ubah link account pada tab pay label account. Jika ini link account mata uang USD, link account mata uang SGD. Jika terjadi pembelian dan penjualan dengan mata uang asing, maka harus menentukan kembali link account untuk setiap mata uang asing tersebut. Caranya, buka dari menu list, pilih currency, pilih baris mata uang Singapore Dollars, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah. Ubah link account pada tab receivable account, kemudian ubah link account pada tab payable account. Data pajak. Kode pajak yang digunakan perusahaan CV Maju Perkasa adalah PPN. Adapun rincian data pajak seperti tabel di bawah ini. PPN ini pajak pertambahan nilai dengan rate-nya 10%. Langkah-langkahnya, membuat kode pajak, ada menu bar. Ya, ada menu bar. Nanti pilih menu list, lalu pilih text codes. Kemudian tampil jendela text code list. Kemudian klik baris pajak VAT atau klik tombol edit. Setelah itu akan tampil data VAT sebelum dilakukan perubahan data. Bisa dicek di layar. Kemudian lakukan perubahan data, lalu klik OK. Untuk data job oleh ABSS diartikan sebagai suatu bagian pekerjaan dalam perusahaan. Dengan menggunakan fasilitas job ini, perusahaan dapat melihat dan menganalisa laba atau rugi atas bagian pekerjaan tersebut. Berikut daftar jobs yang perlu dibuat dapat dilihat pada tabel. Ini job nomornya P, ini untuk produk, J dan jasa. Langkah-langkah membuat daftar jobs, pilih menu list, kemudian pilih jobs. Kemudian tampil kotak dialog jobs, kemudian klik tombol new. Lalu tambahkan detail job sesuai dengan yang diinginkan, kemudian klik tombol OK. Dan untuk kategorinya, ABSS menyediakan suatu fasilitas tambah lagi untuk menyelesaikan laporan per divisi, cabang, atau per kategori. Kategori yang dimasukkan di sini nantinya dapat melihat laporan laba rugi, bisa melihat laporan neraca, laporan buku besar, dan per kategori. Selain itu, kategori bisa juga diklasifikasikan sebagai departemen suatu perusahaan yang bersifat cost center. Daftar kategori yang perlu dibuat dapat dilihat pada tabel. Untuk kategori L-nya lokal dan kategori O ini untuk overseas. Langkah-langkah membuat kategori, pilih menu list, kemudian pilih kategori, kemudian tampil kotak dialog kategori, kemudian klik tombol new. Lalu tambahkan detail kategori sesuai diinginkan, kemudian klik tombol OK. Dan untuk price level,
Ini daftar price levelnya, dimana untuk price A ini untuk dinamakan TDR, dan price B dinamakan USD, dan untuk price C SGD. Langkah-langkah buat price levelnya, nanti pilih menu list, kemudian pilih custom list and field name. Setelah itu pilih price level. Pada tab price level, sesuaikan isian datanya dengan yang diinginkan, contoh pada gambar, kemudian klik tombol OK. Setup master data perusahaan. A. Pembuatan data pelanggan, pemasok dan karyawan. Ketika perusahaan memasukkan daftar nama, individu atau perusahaan dalam sebuah transaksi, maka nama individu atau perusahaan tersebut secara otomatis akan terdaftar dalam file kartu perusahaan. Dan contohnya ada data pelanggan, pemasok, dan karyawan yang dimiliki oleh perusahaan CV Maju Perkasa. Dan dapat dilihat di dalam tabel ini ada card TV, name, card ID, address, dan kurensi. Dan berikut langkah-langkah untuk mengisi data pelanggan. Pilih menu card file pada command center, kemudian pilih card list. Pilih tab customer, kemudian pilih tombol new. Dan pada kotak dialog card file untuk tab profil, isi data seperti pada gambar. Card TV, pilih TV customer. B destination, pilih company. Name, ketikkan nama customer, contoh CV Marimas. Dan card ID, ketikkan nomor ID, contoh C001. Kurensi, pilih jenis mata uang yang digunakan oleh kartu perusahaan tersebut. CV Marimas jenis mata uangnya adalah USD. Lokasinya, tetapkan alamat sebagai alamat tagihan atau alamat lainnya. Dan anytime card, beri tanda checklist jika kartu perusahaan sudah tidak aktif lagi. Dan 4. Setelah itu klik tab selling detail, isikan data seperti gambar di bawah ini. Dan lakukan langkah yang sama untuk data card list customer lainnya dan sesuaikan datanya seperti pada tabel di bawah ini. Dan 5. Berikut hasil data customer yang sudah diinput pada super ABS primer seperti di bawah ini. Dan B. Pencatatan saldo awal akun. Hal yang perlu diperhatikan saat mengisi saldo awal pada ABSS primer pada versi P20 yaitu masukkan nilai minus jika jumlah saldo awal perkiraan tersebut bersifat mengurangi perkiraan lain. Perkiraan lain misalnya untuk perkiraan akumulasi penyusutan, potongan, retur, dan prep. Dan masukkan nilai minus jika akun yang ada di neraca saldo tidak pada posisi normal. 2. Selisih pemasukan saldo awal akan ditampilkan pada bagian bawah from opening balance. Nilai selisih tersebut akan dialokasikan ke dalam akun historical balance. Dan jika nilai saldo belum 0 atau belum seimbang, maka ada yang salah dalam proses pengisiannya. Dan di bawah terdapat isi tabel balance Januari tahun 2020 CV Maju Perkasa. Dan ada ACC no, akun name, debit, kredit, dan keterangannya. Dan isinya ada hasil dari pengisian saldo awal pada dialog di atas adalah seperti bawah ini, seperti gambar di bawah ini. Ini lihat nih. C. Pencatatan saldo piutang merupakan alokasi total piutang yang telah diinput di akun opening balance, sehingga total nominal yang dilakukan harus sama dengan nominal saldo piutang. Di akun opening balance, adapun data saldo piutang CV Maju Perkasa, yaitu tabel bawah ini. Ada customer name, no info, tanggal opening balance, job, dan kategori. Customer CV Marimas, judulnya 01 dan tanggalnya 27 bulan 12 tahun 2019. Yang mata uangnya dolar. Job P dan kategorinya 0. Dan berikut langkah-langkah untuk mengisikan saldo piutang. Pilih menu setup balance, customer balance, pilih jenis dan terus pilih jenis kurensi sesuaikan dengan data customer. Contoh, mata uangnya USD. Pilih customer yang ingin dibuatkan saldo piutangnya. Contoh CV Marimas. Dan terus klik tombol ADD Sell.
Dan isikan data-data saldo piutang yang ada pada tabel. Dan terus lanjutkan untuk mengisi saldo piutang berikutnya. Berikut hasil data saldo piutang yang sudah diinput pada software ABS Primer. Di bawah ini. Dan pencatatan saldo hutang merupakan alokasi total hutang yang telah diinput di akun opening balance sehingga total nominal yang dialokasikan harus sama dengan nominal saldo. Hutang di akun opening balance adapun data saldo hutang yaitu kartu dan tabelnya berisi kartu PIN, name, NOIN, tanggal, opening balance, job, dan kategori. Dan isinya ada software dan pada PT Sajahtera Info 01 dan tanggal 30 bulan 12 2019 dan memakai mata dolar yaitu $40 dan job J dan kategorinya 0. Dan langkah-langkah membuat saldo hutang yaitu pilih menu setup balance, pilih jenis currency sesuai dengan data suppliernya, pilih supplier yang ingin dibuatkan, klik tombol ADD purchase. Isikan data-data saldo hutang yang ada pada tabel dan lanjutkan untuk mengisi saldo hutang berikutnya. Dan berikut hasil data saldo hutang yang sudah diinput pada software ABS Primer seperti tabel gambar-gambar di bawah ini. Dan pencatatan persediaan barang merupakan alokasi total persediaan yang telah diinput di akun opening balance. Oleh karena itu total nominal yang dialokasikan harus sama dengan nominal persediaan di akun opening balance. Adapun data persediaan barang yaitu setup item list dan cara menginput data persediaan yaitu pilih modul inventory, terus item listnya isikan data pada tab profil, buying detail, dan selling detail seperti di bawah ini. Terus klik opening balance untuk persediaan. Saldo persediaan pada tanggal 1 Januari 2020. Langkah-langkah untuk setup opening balance inventory yaitu pada command center pilih inventory, pilih count inventory, akan ditampilkan kotak dialog count inventory, ketikkan jumlah setiap barang pada kolom counter selanjutnya, klik tombol adjust inventory. Dan 4. Tampil kontak dialog double expense akan akun pilihan ini bisa dikosongkan. Setelah itu klik continue. Dan klik 5, klik opening balance. Terus 6, kemudian isikan data transaksi adjust inventory seperti yang ada pada tabel P6 dan harga pokok barang per unit di kolom unit cost beserta pilihan akun persediaan pada kolom akun seperti di bawah ini. Dan terus tekan Ctrl L tambah R untuk melihat jurnal Aldus. Kemudian klik tombol OK dan tampilnya seperti bawah ini. Terus klik tombol record. Transaksi dengan konsep multi currency. Berikut data-data transaksi yang terjadi pada CP Maju Perkasa untuk bulan Januari 2020. Ada transaksi pembelian tunai pada mata uang USD pada tanggal 3 Januari 2020. Perusahaan membeli barang secara COD kepada PT Surya Makmur. Dan berikut daftar barang yang dibeli oleh CP Maju Perkasa. Ada kode barang yaitu KAE dan nama barangnya Acer Suite 3SF 1352 dan berjumlah 5 dan harga beli 814.8 dan totalnya yaitu 4074. Penyelesaian. Pilih mode purchase, enter purchase, dan terus pilih menu bill C untuk tulis teks untuk ubah tampilan layout menjadi item. Isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi.
2. Transaksi pembelian kredit pada mata uang IDR. Pada tanggal 3 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara kredit dengan termin yaitu 10N30 kepada PT Pengansari. Dan berikut isi tabel-tabelnya. Ada kode barang, nama barang, jumlah harga beli, total beli. Terus untuk penyelesaiannya adalah pilih modul purchase, enter purchase. Terus pilih menu bill, terus pilih please take inclusive dan ubah data pada kolom termin seperti di bawah ini. Dan terus ubah tampilan layout menjadi item. Terus isikan data transaksi proses sesuai dengan bukti transaksi. Tapi pastikan rate yang digunakan adalah IDR. Terus pilih kategori menjadi L. Dan timbul gambar, lalu klik record. Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput dapat dilihat dengan cara pilih modul purchase dan transaksi jurnal dan pilih tab purchase. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom dated from down kolom true. Seperti gambar di bawah ini. Transaksi retur penjualan. Pada tanggal 13 Januari 2020, perusahaan mendapat retur dari CP Merimas dengan berdasarkan transaksi pada tanggal 1 Januari 2020 secara kredit dengan termin NEN 10 after dan isi data nominal sesuai dengan data retur sesuai dengan bukti transaksi. Klik pada kolom amount, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis sejumlah saldo dari proses retur yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan terus ada tampilan seperti bawah ini, lalu klik tombol record. 9. Transaksi penjualan kredit pada mata uang USGD. Pada tanggal 15 Januari 2020, PT Aqua membeli barang secara kredit dengan termin berikut adalah daftar-daftar barang yang dibeli oleh PT Aqua. CP Maju Perkasa. Yang fakturnya penjualan. Dan penyelesaiannya, pilih modul sales, enter sales, terus pilih ke menu invoice, terus increase text inclusive, pilih layout menjadi item, ubah customer sesuai dengan nama customer di bukti dokumen, pilih time day of month after isikan data transaksi penjualan, terus bertampilan seperti gambar ini, lalu klik tombol record. Dan ada di 010, perusahaan membayar biaya telepon 16 pada tanggal 16 Januari 2020. Perusahaan membayar biaya telepon sebesar 1.550.000 menggunakan akun kas. Dan untuk penyelesaian, untuk pilih modul akun, terus record jurnal entry, dan isikan data transaksi pembayaran seperti pada gambar di atas. Untuk melihat jurnal yang dihasilkan, kita tekan Ctrl tambah R dan lalu tampilnya seperti di bawah ini. Klik record. Perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang IDR. Pada tanggal 26 Januari 2020, CP Maju Perkasa melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Ripah menggunakan mata uang IDR sebesar yaitu 3.900.000. Dan ini gambar bukti kas keluarnya. Terus untuk penyelesaian bukti kas yaitu kita harus pilih modul akun, terus record jurnal entry, isikan data transaksi pembayaran seperti pada gambar di atas, terus klik record. Dan di nomor 12, perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang USD. Pada tanggal 26 Januari 2020, CP Maju Perkasa melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Wawan menggunakan mata uang USD sebesar $268, yaitu $1 senilai 14.500. Dan ini adalah bukti kas keluarnya. Dan untuk penyelesaian, kita pilih modul akun, terus record jurnal entry, ganti currency menjadi USD, kemudian ubah nominal rate sesuai dengan bukti transaksi. Dan C, isikan data transaksi pembayaran seperti gambar di bawah ini. Terus kita klik record untuk merekod. 13.
perusahaan melakukan transfer bank. Pada tanggal 27 Januari 2020, CV Maju Perkasa melakukan transaksi transfer bank dari Bank BCA JDR ke akun kas JDR sebesar 4.500.000. Dan untuk penyelesaiannya, pada comment center, pilih modul banking, terus spend money. Isikan data transaksi pembayaran seperti pada gambar di bawah ini. Terus klik pada kolom amun, nanti akan tampil nominal secara otomatis. Terus klik tombol record. Dan pencetakan laporan. Menampilkan laporan jurnal transaksi yang dibuat dari record jurnal entry dengan periode tanggal yang terpilih. Laporan ini nantinya dapat dikirim ke program lain, misal ke PDF. Ikuti langkah-langkah berikut. Pada kotak dialog comment center, klik comment panel report, lalu klik akun. Terus pilih akun transaction, kemudian klik tombol customize. Dan pada kotak dialog report customization general jurnal, tentukan periode tanggal pada transaction date for ketik 01 tanggal 1 bulan 1 2020 dan tanggal 31 bulan 1 2020. Kemudian kita klik display. Dan hasil data-data rekornya seperti di bawah ini. Laporan yang dihasilkan dari penginputan transaksi pada CV Maju Perkasa adalah laporan laba rugi, ada laba rugi, neraca, dan arus kas. Untuk laporan laba rugi menginformasikan tentang pendapatan, harga pokok penjualan, dan biaya-biaya yang akan diketahui, besarnya pendapatan bersih. Dan langkah-langkah untuk membuat laporan laba rugi sebagai berikut, yaitu pada kotak dialog comment center, klik comment panel, terus report. Klik akun, pilih income, pilih dan customize, pilih periode laporan untuk bulan Januari 2020, terus klik display. Akan menampilkan seperti di bawah ini. Dan untuk laporan neraca menginformasikan tentang posisi keuangan yang terdiri dari aktiva dan pasif. Langkah-langkah membuka laporan neraca sebagai berikut. Kita pada kotak dialog comment center, klik comment panel, terus report. Klik akun, pilih standar, balance sheet, klik customize, pilih periode laporan pada Januari 2020, terus klik display. Akan bertampil seperti di bawah ini. Dan sebaliknya untuk laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan. Komponen laporan arus kas yang didasarkan pada 3 aktivitas, yaitu arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Dan langkah-langkah membuka laporan arus kas yaitu pada kotak dialog comment center, kita klik comment panel, terus report. Pilih statement of cash flow, terus klik customize, pilih periode laporan, contohnya Januari 2020. Terus kita klik display, dia akan muncul seperti di bawah ini, gambar di bawah ini.